Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, tapi suara petir tak mampu menutupi jeritan ayahnya. "Kau aib keluarga. Keluar dari rumah ini sekarang juga," teriaknya, wajahnya memerah karena marah dan malu. Aisyah, gadis berusia 16 tahun, berdiri gemetar di tengah ruang tamu, air mata bercampur hujan yang menetes dari rambutnya yang basah, sementara ibunya hanya menangis diam-diam di pojok, tak berani membelah. Itu adalah malam yang mengubah segalanya. Aisyah baru saja ketahuan sedang berciuman dengan sahabatnya, Rina, di kamarnya. Surat cinta yang jatuh dari tas sekolah menjadi pemicu, dan ayahnya, seorang ustadz terkenal di masjid lingkungan, tak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya menyukai sesama jenis. "Ini dosa besar. Kau akan membakar kami semua di neraka," katanya, melempar tas Aisyah keluar pintu. Keluarga besarnya, yang tinggal di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, langsung menjadi sorotan tetangga. Bisik-bisik mulai beredar, "Anak Pak Ustadz lesbian. Astagfirullah." Aisyah tak punya pilihan selain pergi, dengan hanya baju ganti dan sedikit uang saku yang dia simpan. Malam itu, Aisyah berjalan kaki di bawah hujan, menuju stasiun kereta terdekat. Pikirannya berputar-putar, mengapa aku seperti ini? Apakah aku benar-benar salah? Rina, yang seharusnya menjadi pelipur lara, malah memblokir nomor teleponnya setelah orang tua mereka tahu. Pengkhianatan pertama yang Aisyah rasakan, seperti pisau menusuk hati. Dia naik kereta malam ke Bandung, ke rumah bibinya yang jarang berhubungan dengan keluarga. Bibi Siti, seorang janda yang bekerja sebagai guru SD, menerimanya dengan ragu. "Jangan bikin masalah di sini, ya," katanya, "tapi setidaknya memberi tempat tinggal." Di Bandung, Aisyah mulai membangun hidup baru. Dia melanjutkan sekolah dengan beasiswa dari sekolah negeri, bekerja paruh waktu sebagai pelayan di warung makan. Setiap malam, dia menangis sendirian, mempertanyakan identitasnya. "Mengapa Tuhan menciptakanku seperti ini jika ini dosa?" Buku-buku psikologi yang dia pinjam dari perpustakaan sekolah mulai membuka matanya tentang orientasi seksual. Tapi tekanan dari masyarakat Indonesia yang konservatif membuatnya menyembunyikan diri. Dia bergabung dengan komunitas online rahasia untuk LGBT, di mana dia bertemu orang-orang seperti dirinya, tapi tak pernah berani bertemu langsung. Ketakutan ditangkap atau diusir lagi terlalu besar. Tahun-tahun berlalu. Aisyah lulus SMA dengan nilai bagus dan mendapat beasiswa kuliah di Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Di sana, dia bertemu dengan Maya, seorang mahasiswi seni yang terbuka tentang seksualitasnya. Maya adalah angin segar, cantik, percaya diri, dan tak peduli omongan orang. Mereka mulai dekat, tapi Aisyah selalu ragu. "Bagaimana jika keluargaku tahu lagi?" gumamnya. Maya meyakinkannya, "Kita hidup untuk diri sendiri, bukan untuk mereka." Hubungan mereka berkembang pelan, penuh dukungan emosional, tapi Aisyah tetap menyembunyikannya dari dunia luar. Sementara itu, di Jakarta, keluarga Aisyah mulai goyah. Ayahnya, Pak Ahmad, kehilangan pekerjaan sebagai ustadz setelah skandal anaknya tersebar. Masjid memilih pemimpin baru, dan dia terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik. Ibu Aisyah, Bu Atimah, sakit-sakitan karena stres. Adik Aisyah, Aisal, yang berusia 10 tahun saat Aisyah pergi, sekarang remaja nakal, sering bolos sekolah dan bergaul dengan geng motor. Keluarga yang dulu harmonis kini penuh hutang dan pertengkaran. Aisyah mendengar kabar itu dari Bibi Siti, yang sesekali menelepon. "Keluargamu butuh bantuan, Ais. Ayahmu bangga, tapi mereka miskin sekarang." Aisyah merasa campur aduk, marah karena dulu diusir, tapi juga kasihan. Dia mulai mengirim uang diam-diam melalui Bibi, tanpa memberi tahu identitasnya. Itu adalah keputusan pertama yang membuatnya merasa kuat. Tapi di dalam hati, luka lama masih menganga.
Kuliah selesai, Aisyah mendapat pekerjaan sebagai konselor di sebuah ngoyang okus pada kesehatan mental remaja. Gaji pertamanya dia gunakan untuk menyewa apartemen kecil di Jakarta, dekat kampus lamanya. Maya ikut pindah bersamanya, dan hubungan mereka semakin dalam. Tapi tekanan sosial mulai muncul lagi. Di kantor, rekan kerja bergosip tentang gadis tomboy yang tak pernah punya pacar. Aisyah memilih diam, tapi itu membuatnya lelah. Suatu hari, Bibi Siti menelepon darurat. Ayahmu sakit parah, Ais. Kanker hati. Mereka tak punya biaya operasi. Aisyah terdiam. Haruskah dia kembali? Itu adalah pilihan yang menyiksa. Kembali berarti menghadapi masa lalu, tapi diam berarti membiarkan ayah mati. Akhirnya, dia memutuskan pergi, tapi sendirian. Maya memahami, aku tunggu di sini. Saat tiba di rumah lama, pintu dibuka oleh ibunya yang tampak tua sebelum waktunya. Aisyah. Ya Allah. Bu Atimah memeluknya erat, air mata mengalir. Ayahnya terbaring lemah di kamar, matanya melebar melihat putrinya. Kau. Kembali, gumamnya. Aisyah mengangguk, saya di sini untuk membantu. Tapi di balik senyum paksa, ada badai emosi, maukah aku, ayah? Rumah itu tak berubah banyak, tapi suasananya berbeda. Debu menumpuk di sudut-sudut, dan bau obat-obatan memenuhi udara. Aisyah duduk di samping tempat tidur ayahnya, memegang tangannya yang kurus. Kenapa kau kembali? Tanya Pak Ahmad lemah, suaranya penuh penyesalan tapi juga curiga. Aisyah menjawab tenang, karena keluarga tetap keluarga, meski kau usir aku dulu. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat ayahnya menutup mata. Malam pertama itu penuh ketegangan. Aisyah, sekarang berusia 20 tahun, pulang larut malam dengan bau alkohol. Siapa ini? Tanyanya sinis, melihat kakaknya yang tak dikenalnya lagi. Bu Atimah menjelaskan, tapi Aisyah hanya mendengus, yang bikin keluarga hancur, ya. Aisyah tak membalas, tapi hatinya sakit. Dia tahu Aisyah tumbuh tanpa igur kakak, dan kemarahannya adalah bentuk luka. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke rumah sakit untuk mengurus biaya operasi. Dia menggunakan tabungannya, yang lumayan besar dari pekerjaan sebagai konselor. Dokter bilang operasi mendesak, dan Aisyah setuju membayar separuh dulu. Saat kembali, dia mendengar ayah dan ibunya bertengkar pelan. Kenapa dia kembali? Pasti ada maunya, kata Pak Ahmad. Bu Atimah membela, dia anak kita, Ahmad. Aisyah mendengarnya dari balik pintu, dan itu membuatnya ragu apakah aku benar-benar diterima. Dingo, Aisyah sering menangani kasus remaja yang diusir keluarga. Pengalaman pribadinya membuatnya empati, tapi kini dia sendiri menghadapi situasi serupa. Maya menelepon setiap malam, kau kuat, sayang. Jangan biarkan mereka lukai lagi. Tapi Aisyah mulai merasa terpecah, antara cinta pada Maya dan kewajiban pada keluarga. Konflik pertama muncul saat tetangga tahu Aisyah kembali. Seorang tetangga tua, Bu Haji, datang berkunjung dengan maksud mengorek. Sudah tobat belum, nak? Dulu kan gara-gara itu keluargamu susah. Aisyah menjawab dingin, saya tak perlu tobat dari siapa saya, Bu. Bu Haji pergi dengan wajah masam, dan gosip mulai lagi. Pak Ahmad mendengarnya dan marah, jangan bikin masalah lagi. Aisyah balas, masalahnya bukan aku, tapi pikiran sempit kalian. Pertengkaran itu membuat ayahnya stres, dan kondisinya memburuk. Aisyah merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa aku harus berubah untuk diterima? Dia memutuskan tetap tinggal, tapi menyembunyikan hubungannya dengan Maya. Itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri, dan itu mulai menggerogoti jiwanya. Aisyah, yang bekerja sebagai ojek online, mulai mendekati Aisyah. Suatu malam, dia mabuk dan curhat,
dulu aku benci kamu karena ayah bilang kamu dosa. Tapi sekarang, lihat keluarga ini. Ayah sakit, ibu lemah, aku yang tanggung semuanya. Aisyah mendengarkan, dan untuk pertama kali, mereka bicara dari hati ke hati. Aku tak pernah ingin pergi, Aisyah. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku. Aisyah diam, tapi matanya menunjukkan pemahaman awal. Operasi ayah berhasil, tapi pemulihan panjang. Aisyah mengambil cuti panjang dari kerja, dan mulai membantu bisnis kecil ibunya jualan gorengan. Di pasar, dia bertemu Rina lagi, sahabat lama yang kini sudah menikah. Rina menghindari tatapannya, tapi Aisyah mendekat. "Kenapa dulu kau tinggalkan aku?" tanya Aisyah. Rina menjawab pelan, "Aku takut, Ais. Orang tuaku ancam usir juga." Itu adalah penutupan luka lama, tapi juga pengingat pengkhianatan. Sementara itu, Maya mulai gelisah. "Kapan kau pulang? Aku merindukanmu." Aisyah ragu, "Sebentar lagi." Tapi di dalam, dia tahu ini baru awal. Keluarga mulai bergantung padanya, uang untuk obat, biaya sekolah Aisyah yang ingin kuliah lagi. Aisyah menjadi penopang, tapi dengan harga, menyembunyikan identitasnya. Konflik memuncak saat ayahnya menemukan pesan dari Maya di ponsel Aisyah. "Siapa ini? Kau masih seperti dulu?" tanyanya marah. Aisyah mengakui, "Ya, ayah. Aku lesbian." Dan itu tak berubah. Pak Ahmad diam, tapi matanya penuh kecewaan. "Kau selamatkan aku, tapi kau tetap dosa." Kata-kata itu seperti racun, membuat Aisyah mempertanyakan pilihan kembali. Hari-hari berikutnya penuh keheningan tegang. Pak Ahmad menolak bicara dengan Aisyah, meski dia yang bayar obatnya. Bu Atimah menjadi penengah, "Beri waktu, nak. Ayahmu keras kepala." Tapi Aisyah lelah berpura-pura. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta, menghadiri pertemuan rahasia di kai kecil. Di sana, dia bertemu orang-orang yang ceritanya mirip, diusir, tapi bangkit. Itu memberi kekuatan, tapi juga membuatnya sadar, keluarganya mungkin tak pernah berubah. Aisyah, yang mulai dekat dengan Aisyah, ikut campur. "Kenapa kau tak bohong saja? Bilang kau sudah normal." Aisyah marah, "Itu berarti aku bohongi diri sendiri, Aisyah. Kau mau kakakmu hidup dalam kepalsuan." Aisyah diam, tapi mulai membaca artikel online tentang LGBT. Perlahan, dia berubah, dari sinis menjadi pelindung. Saat tetangga gosip lagi, Aisyah bentak mereka, "Urus urusan sendiri." Maya datang ke Jakarta tanpa sepengetahuan Aisyah, ingin mendukung. Mereka bertemu di taman, dan Maya bilang, "Aku tak tahan lagi. Aku mau kenal keluargamu." Aisyah panik, "Belum saatnya. Mereka akan usir aku lagi." Itu adalah momen pengkhianatan. Aisyah memilih keluarga daripada Maya. Maya pergi dengan hati hancur, "Kau pilih mereka yang lukai kau." Aisyah merasa bersalah, tapi tak bisa mundur. Ayahnya mulai pulih, dan keluarga mengadakan syukuran kecil. Di sana Pak Ahmad bicara di depan kerabat, terima kasih pada Aisyah yang kembali. Tapi di balik itu, dia bisik pada Aisyah, "Tapi kau harus berubah. Nikah dengan pria baik." Aisyah menolak, "Tidak, ayah. Aku bahagia seperti ini." Pertengkaran meledak lagi, dan Aisyah pergi malam itu kembali ke apartemennya. Maya sudah pergi, meninggalkan catatan, "Aku tak bisa tunggu selamanya." Aisyah menangis, menyadari pengorbanan yang dia buat. Dia kehilangan cinta untuk keluarga yang tak sepenuhnya menerima. Tapi pagi berikutnya, Aisyah menelepon, "Ayah minta maaf." Dia bilang dia salah. Aisyah kembali, dan ayahnya, untuk pertama kali, bicara terbuka. "Aku takut dosa, Ais. Tapi melihat kau selamatkan kami, aku ragu."
Diskusi panjang malam itu tentang agama, masyarakat, dan cinta. Pak Ahmad mengaku, di masjid dulu aku ajar orang benci yang beda. Tapi sekarang aku lihat kau anak baik. Tapi dia tambah, tapi masyarakat tak akan terima. Aisyah balas, maka ubah masyarakat, ayah. Mulai dari keluarga kita. Perubahan lambat. Keluarga mulai stabil berkat bantuan Aisyah. Aisal kuliah lagi, Bu Atimah sehat. Tapi tekanan luar, kerabat menekan Aisyah nikah. Salah satu sepupu yang tahu masa lalunya, ancam sebarkan gosip jika tak patuh. Aisyah hadapi langsung, sebarkan saja. Aku tak takut lagi. Itu adalah momen keberanian, tapi juga risiko. Maya kembali setelah seminggu, dan Aisyah minta maaf. Aku pilih kau sekarang. Mereka rekonsiliasi, tapi Aisyah putuskan perkenalkan Maya sebagai teman. Itu bohong kecil, tapi perlu untuk bertahan. Konflik baru muncul saat ayahnya diundang ceramah lagi di masjid. Tema keluarga harmonis di tengah godaan. Pak Ahmad ragu, tapi setuju. Di ceramah, dia cerita tentang Aisyah tanpa nama, anakku pernah tersesat, tapi kembali dengan hati baik. Aisyah yang diam-diam datang, marah. Itu seperti pengkhianatan lagi. Setelah ceramah, Aisyah konfrontasi ayahnya di rumah. Kenapa kau cerita itu? Kau buat aku seperti orang berdosa yang tobat. Pak Ahmad balas, aku ingin ajar orang bahwa keluarga bisa pulih. Tapi Aisyah lihat itu sebagai pembenaran diri. Kau tak bilang aku masih lesbian. Kau bohongi mereka. Pertengkaran itu membuat Bu Atimah menangis, dan Aisal memihak Aisyah, ayah, terima saja kakak apa adanya. Malam itu, Aisyah memutuskan batas. Jika kalian tak bisa terima aku sepenuhnya, aku pergi lagi. Pak Ahmad diam lama, lalu bilang, tunggu. Aku akan coba. Itu adalah langkah kecil, tapi berarti. Dia mulai baca buku tentang psikologi yang Aisyah beri, dan bicara dengan ulama progresi. Sementara itu, di kerja, Aisyah dapat promosi jadi kepala DC. Gaji lebih besar, dan dia bantu keluarga lebih banyak. Tapi tekanan masyarakat meningkat, demo anti di Jakarta membuatnya takut. Maya sarankan pindah ke Bali, di mana lebih toleran, tapi Aisyah tolak. Aku tak lari lagi. Pengkhianatan besar datang dari Aisal. Dia ketahuan curi uang Aisyah untuk judi. Saat konfrontasi, Aisal bilang, aku stres karena keluarga ini. Semua gara-gara kamu dulu. Aisyah terluka, tapi makan. Kita semua punya salah. Mari perbaiki bersama. Itu membuat Aisal berubah, masuk rehab dan mulai kerja sungguhan. Maya dan Aisyah semakin kuat, tapi rahasia mereka bocor saat seorang teman Maya posting foto mereka di media sosial. Gosip sampai ke keluarga. Pak Ahmad marah besar, kau bawa perempuan itu ke sini. Aisyah jawab tegas, dia pasanganku, ayah. Terima atau aku pergi. Bu Atimah membela, biarkan dia bahagia. Untuk pertama kali, ibunya berdiri tegas. Pak Ahmad pergi ke masjid, berdoa berjam-jam. Keesokan, dia bilang, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anak lagi. Itu kompromi, bukan penerimaan penuh, tapi cukup untuk Aisyah. Keluarga mulai bangkit, bisnis gorengan berkembang jadi warung kecil berkat investasi Aisyah. Aisal lulus kuliah dan kerja di bank. Tapi luka lama muncul lagi saat Rina datang, minta maaf. Aku menyesal tinggalkan kau dulu. Aisyah makan, tapi tak kembali dekat. Celima datang saat ada undangan pernikahan sepupu. Di sana kerabat tanya Aisyah, kapan nikah? Aisyah jawab lantang, aku tak akan nikah dengan pria. Aku lesbian. Ruangan hening, lalu gosip meledak. Pak Ahmad,
yang ikut berdiri dan bilang, "Dia anakku, dan aku bangga padanya." Itu adalah momen Oda, ayahnya memilih putrinya daripada masyarakat. Tapi harga dibayar, masjid usir Pak Ahmad lagi, dan tetangga boikot warung. Keluarga jatuh miskin lagi, tapi bersatu. Aisyah bilang, "Kita mulai dari nol bersama." Tahun berikutnya, keluarga pindah ke pinggiran Bandung, dekat Bibi Siti. Aisyah dan Maya tinggal bersama mereka, meski dalam rumah terpisah untuk menghormati ayah. Pak Ahmad mulai ceramah online tentang toleransi, meski follower sedikit. Agama ajar kasih, bukan benci, katanya. Itu perubahan besar, tapi dia masih bergumul dengan keyakinannya. Aisyah jadi aktis, bicara di seminar tentang pengalaman keluarga. Banyak yang terinspirasi, tapi juga ancaman datang, pesan HT di media sosial. Maya selalu dukung, kita lawan bersama. Aisyah jadi saudara terbaik, bahkan perkenalkan pacarnya yang suporti. Tapi tak semua bahagia. Bu Atimah sakit lagi, dan kali ini tak sembuh. Di ranjang kematian, dia bisik pada Aisyah, "Makan kami dulu, nak. Kau yang terkuat." Kematian ibu jadi pukulan, tapi menyatukan mereka lebih erat. Pak Ahmad, di usia tua, akhirnya bilang pada Aisyah, "Aku salah dulu. Cinta tak salah, asal tulus." Itu penerimaan penuh, tapi terlambat untuk banyak luka. Aisyah sekarang sukses, punya klinik psikologi sendiri. Keluarga bergantung padanya, tapi dengan hormat. Maya dan dia rencana pernikahan simbolis di Bali. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan Aisyah benar, memilih kembali ke keluarga yang dulu lukai dia, atau seharusnya dia tinggalkan mereka selamanya untuk kebahagiaannya sendiri?